Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di Jawa Tengah peningkatan kasus baru COVID-19 juga terjadi di antara tenaga pendidik dan siswa. Setidaknya pembelajaran tatap muka di 31 SMA dan SMK di Jawa Tengah ditutup sementara karena temuan kasus COVID-19. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Wali Kota Semarang, ada Bapak Hendrar Prihadi. Selamat siang Pak Hendrar. Selamat siang Mas Abdi, selamat siang Baik. semuanya. Pak Hendrar, kami konfirmasi untuk di Semarang sendiri, total ada berapa sekolah yang ditutup sementara karena temuan kasus COVID-19? Sampai dengan kemarin, Kepala Dinas Pendidikan memberikan informasi kepada kami paling tidak ada 10 sekolah. Ada di tingkatan SLTA, SMP maupun SD yang ditemukan adanya siswa maupun gurunya yang terkena COVID-19 ini. Baik. Total sejauh ini ada berapa siswa dan tenaga pendidik Pak yang terpapar? Secara umum hari ini di Kota Semarang ada 185 yang dirawat di isoter, isoman maupun rumah sakit, di mana 154 adalah warga Semarang dan 31 adalah warga luar kota. Ya, ini didominasi dari lingkungan pendidikan. Siswa yang terkena mencapai 76, kemudian tenaga pendidiknya ada 10. Itu yang bisa kami laporkan, Mas. Sejauh ini dari hasil penelusuran, apakah tenaga pendidikan dan juga siswa yang terkonfirmasi positif ini dari klaster sekolah atau dari lingkungan di luar sekolah, Pak Hendrar? Ya, ada satu sekolah yang hampir satu kelasnya itu waktu kemarin di tracing semua muridnya terkena gitu kan. Kemudian ada juga yang hanya satu, hanya dua begitu. Artinya secara umum di wilayah pendidikan itu memang sudah cukup banyak. Maka kami mengambil kebijakan mulai hari Senin, PTM di Kota Semarang ini kita berhentikan, diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Kami berharap ada sebuah evaluasi sekaligus refresh SOP terkait PTM bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan beserta teman-teman yang ada di masing-masing sekolah. SOP ini yang penting sekali, bagaimana kemudian siswa-siswi bisa tetap mendapatkan pelayanan pendidikan tapi tetap sehat. Nah, kami melihat kecenderungannya di wilayah pendidikan semakin meningkat. Artinya kami akan mengambil kebijakan ini terutama untuk bisa memutus mata rantai COVID di lingkungan pendidikan. Untuk waktu evaluasinya sendiri akan membutuhkan berapa lama Pak Hendrar? Apakah 2 minggu atau dalam waktu terdekat seperti apa? Maksimal 2 minggu, tapi kita lihat seminggu ini kalau sekiranya sudah mulai membaik, mungkin selama seminggu depan sudah bisa kita mulai lagi pembelajaran tatap muka. Untuk di Semarang sendiri ketersediaan bor dan juga rumah sakitnya seperti apa Pak Hendrar sejauh ini? Sejauh ini masih sangat baik, artinya beberapa penderita ini lebih banyak di wilayah isoter. Isoter itu di rumah dinas. Kapasitas rumah dinas kami kan 200, baru terpakai sekitar 90-an. Nah, kami masih punya 6 cadangan isoter yang selama ini kita tutup karena COVID-nya menurun, dan yang dirawat di rumah sakit juga tidak banyak. Datanya kami belum mendapatkan secara pasti, tapi yang dirawat di rumah sakit jauh lebih kecil daripada yang ada di isoter maupun isoman. Baik, terkait dengan data konfirmasi COVID-19 di Kota Semarang, sejauh ini seperti apa Pak datanya? Total ada berapa kasus konfirmasi? Ya, Mas Abdi tadi sudah saya sampaikan, tercatat hari ini ada 185 warga yang dirawat di rumah sakit, di isoman maupun isoter, di mana 154 adalah warga Semarang dan 31 orang adalah warga dari luar kota Semarang. Baik, terkait dengan vaksinasi sejauh ini sudah seperti apa Pak Hendrar capaiannya? Kita terus kebut, sampai hari ini di V1 kita sudah 123%, V2 kita di 109%. Nah, di booster ini kita masih 10,79% atau ekuivalen dengan 140.000 sekian. Artinya kami masih punya PR yang cukup panjang untuk bisa menyelesaikan masyarakat supaya bisa segera melakukan V3 atau booster. Dan alhamdulillah sampai hari ini stok masih cukup, artinya tinggal kita lakukan percepatan mulai minggu depan dengan melibatkan tim-tim kesehatan dari TNI, Polri maupun dari kawan-kawan stakeholder yang lain.
Baik, kita harapkan tidak terjadi lonjakan kasus di Semarang. Terima kasih Wali Kota Semarang, Hendra Prihadi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas, Pak Hendra.